Oh, siap. Oke. Nanti saya muter nanti terjadi kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qasat malun bisodaqatin bal yazdad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah, hadirin hadirat, siapapun dimanapun berada, rahimakumullah, yang selalu dirahmati oleh Allah dan selalu berlomba-lomba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sekarang ada di situs Batu Pakai Kujeng, Sinjai, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini secara tidak langsung mengingatkan kita tentang pentingnya suatu peninggalan, mengingatkan kepada kita pentingnya sejarah. Karena dengan sejarah ini anak muda jadi tahu kehidupan orang tua terdahulu. Dan dengan sejarah ini kehidupan akan tambah indah karena ada cerita. Bahkan Al-Quran sendiri sangat menghargai yang namanya sejarah. Bahkan syariat hukum ahkam ini di dalam Al-Quran dibandingkan dengan sejarah, sejarah para nabi ini lebih banyak sejarah. Ini untuk apa? Tidak hanya untuk cerita saja kalau Al-Quran, tapi Al-Quran menyebutkan sejarah supaya tahu bahwa memang kehidupan ini sudah berlangsung lama, dan juga mengingatkan sebagai pemberitahuan, sebagai ancaman, sebagai keutamaan apabila mau taat kepada Allah. Dan ancaman-ancaman itu ada di balik sejarah yang kelam yang dulu dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong tentang sejarah, hadirin rahimakumullah, jadi sejarah ini bisa dikenang kalau bagus. Sejarah ini bisa dikenang kalau bagus. Kalau tidak bagus, ini bisa diceritakan tapi tidak layak untuk dikenang. Makanya dinamakan kenangan. Ini video kenang-kenangan. Ini tandanya pasti bagus. Nggak mungkin kok video kenang-kenangan, foto kenang-kenangan, ataupun sejarah tulisan dokumen kenang-kenangan kok isinya sejarah kelam, itu nggak ada. Kalaupun ada itu kelam, maka tidak layak disebut dengan kenang-kenangan. Tandanya apa? Ya nggak layak untuk dikenang. Nggak layak untuk dikenang. Maka bagaimana cara supaya kita ini menjadi manusia yang bisa dikenal oleh generasi nanti setelah kita? Jadi sejarah. Maka tidak lain tidak bukan, kita harus menjadi manusia, menjadi orang yang baik. Karena kalau sudah ngomong namanya bagus, itu insya Allah bisa bermanfaat bagi orang. Situs ini bisa dikatakan situs sejarah karena bermanfaat. Akhirnya dijaga, rumah nggak boleh berdiri di sini, rumah pribadi, bahkan hak kepemilikan oleh pemerintah. Tandanya Pak, ini sejarah bagus, jadi kenang-kenangan, anak cucu setelahnya nanti bisa mengenang. Di sini banyak bebatuan, tempatnya dirawat, karena ini sejarah bagus. Begitu kalau kita mau dikenang oleh orang-orang nanti setelah kita, bahkan nanti sampai yaumul qiyamah, jadikan diri kita sejarah. Bagaimana? Jadikan diri kita menjadi orang yang bagus, yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Maka
tempat ini bisa bagus karena bermanfaat bagi orang yang mengunjunginya, bisa lihat pantai, lautan luas, samudra luas, bahkan di bawah-bawah rumah kecil-kecil ya, karena itu Pak. Oleh karena itu juga salah satu tujuan kita kita hari ini bisa bersilaturahmi ini awalnya karena kita mau menyalurkan amanah dari saudara-saudari kita, amanah sedekah di pondok pesantren Darul Ihsan Boki. Bila sudah tertunaikan, nah sekarang kita tinggal makanan rohaninya, penyemangat lagi untuk kita nanti pekan yang akan datang ini tambah semangat lagi orang untuk gerakan sedekahnya. Oleh karena itu satu kisah untuk mengenang mengisi dari perjumpaan kita pada saat ini apa? Di dalam kitab An-Nasihud Diniyah, nasihat agama, itu Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di situ tidak akan makan malam sebelum memastikan saudara-saudaranya yang lainnya juga makan malam terlebih dahulu. Jadi Nabi Ibrahim punya amalan apa? Nggak akan makan sebelum Nabi Ibrahim mengutus pembantunya keliling desa cari siapa yang belum makan. Kalau masih ada satu orang yang belum makan, maka Nabi Ibrahim nggak akan memulai makan malamnya, bahkan akan dipanggil itu orang tersebut, kalau mampu didatangkan diajak makan bersama. Ini amalan yang dahsyat yang disebutkan dalam kitab amalan Nabi Ibrahim. Nah, ini kesimpulannya apa? Bahwa Nabi Ibrahim ini layak untuk dijadikan contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan contoh oleh para nabi setelahnya, tapi tidak hanya itu, paling khusus lagi apa? Dijadikan contoh oleh umat Nabi Muhammad. Dan ini ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang bagus baik pada diri Nabi Ibrahim dan bagi orang-orang yang bersamanya, bersama keluarganya. Maka kepedulian sosial kita, keprihatinan kita terhadap apa yang menimpa saudara kita, ini salah satu sifat paling besar, paling utama yang dulu pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Berkat dari sifat tersebut, Nabi Ibrahim keturunannya soleh semuanya. Bahkan tidak hanya soleh, Nabi Ismail jadi nabi, Nabi Ishak jadi nabi, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub jadi nabi, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf jadi nabi. Sampai dari keturunan Nabi Ismail adanya Nabi Muhammad SAW itu pun dari jalur Nabi Ismail. Bahkan nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, Imam Mahdi turun di akhir zaman, itu pun di cross check kata alim ulama, itu pun termasuk keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Karena dari nabi-nabi yang kita kenal di dalam Al-Quran yang masyhur 25 nabi dan rasul, itu hampir 13 itu semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Punya sifat yang apa? Kepedulian sosial. Kenapa ini memiliki kedudukan yang paling berharga dalam agama? Karena peduli tidaknya seseorang terhadap saudaranya ini membuktikan iman tidaknya pada dirinya. Tersebut di dalam Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kalian tahukah siapa orang yang mendustakan agama? Ketika ditanya berapa daganganmu, untungnya cuma 1.000 padahal untungnya 5.000. Itukah yang mendustakan agama? Enggak, penipu paling topol-pol disebut. Apakah orang pendusta itu orang yang korupsi? Bukan, orang korupsi tetap dosa, tapi dia bukan pendusta. Siapa kata Allah pendusta agama? Yaitu orang yang berbuat semena-mena terhadap anak yatim dan dia tidak memperhatikan fakir miskin. Maka kalau imannya benar zahir batin, dia peduli sama saudaranya, peduli sama anak yatim, peduli kepada umat seluruh alam. Tapi bagi orang yang ngakunya Islam, hatinya munafik, hatinya tidak Islam, hatinya nggak percaya ke Rasulullah terhadap janji-janji yang diberikan, maka ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita harus paham, kalau nggak ngaji nggak paham. Biasanya dibaca ara'aital ladzi yukadzibu, apa nggak tahu artinya. Pokoknya baca, yang penting baca daripada enggak. Nah, kalau sudah dalilnya yang penting sholat, bukan sholat itu, yang penting sedekah, yang penting apa, itu namanya mengalihkan apa kepentingan. Tapi yang bagus lafaznya apa? Amalan ini adalah penting.
bukan yang penting amalan ini. Nah, maka kalau mau anak kita keturunannya bagus, peduli dulu sama orang lain, peduli sama anak yatim piatu, dan kita wadahkan, kita gerakkan dengan sedekah pekanan ini, tidak lain tidak bukan, insya Allah niat kami tulus untuk apa? Menyalurkan dari apa-apa yang kita mampu untuk disalurkan kepada fakir miskin, saudara-saudara yang membutuhkan. Dan yang terakhir apa? Kenapa kok begitu penting peduli kepada saudara yang miskin? Karena kemiskinan ini mengkhawatirkan keimanan seseorang. Orang Islam kebanyakan yang murtad itu adalah orang Islam yang dapat bantuan, kemudian nggak sholat, kemudian akhirnya lama-kelamaan pindah saja lah. Kenapa? Karena mereka beranggapan ini orang Islam yang kaya saja nggak peduli. Ini malah orang non-Islam bantu malah peduli sekali. Cocok nih berarti agama yang benar yang itu. Nah, karena orang miskin keterbatasan pengetahuan, keterbatasan waktu ngaji, dengan bantuan satu dus mie instan saja langsung menggadaikan namanya agama. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi. Nah, kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir orang miskin itu menjadi kafir. Kenapa? Karena itu. Ya karena orang kayanya yang nggak mau menolong, membantu. Maka kalau ada orang miskin, dia murtad, dia nggak sholat, dia kerja sampai lupa sama kewajiban ibadah dan sebagainya, maka saya katakan salah itu orang miskin. Yang lebih salah lagi siapa? Orang kaya yang ada di sekitar orang miskin tersebut. Kenapa nggak mau bantu? Kalau dari masjid saya ada bantuan, kalau dari masjid itu disalurkan bantuan kepada orang miskin, nah maka orang miskin nggak akan minta-minta ke gereja, nggak akan minta-minta ke kuil, nggak akan minta-minta kemana-mana. Nah ini juga buat teguran orang saudara-saudara kita, orang tua kita yang mengelola masjid. Bantuan jangan semua dialokasikan ke masjid. Masjid sudah bagus diukir lagi, masjid sudah bagus, lampunya sudah bagus diganti lagi. Kasihan tetangga masjid ada orang nyekolahkan anaknya saja, dia ngutang. Ini berarti apa? Masjidnya bagus tapi tidak memfungsikan masjid secara bagus, baik. Masjid itu pusat daripada segala fasilitas yang dibutuhkan oleh kita. Oleh karena itu, semoga pertemuan pada Jumat ini bisa memberikan kita manfaat, keberkahan. Kalau kita pengen dikenal, jadikan sejarah kita, maka buat sesuatu yang unik, gebrakan yang bagus, yang aneh, tapi tetap garis bawahnya adalah kebaikan. Makanya ulama katakan kalau pengen terkenal, nakal sekalian. Mau jadi baik juga baik sekali. Tapi kita punya norma agama apa? Baik aneh nggak apa-apa, tapi yang penting demikian. Semoga apa yang kita sama-sama kita kerjakan dari tadi, menyampaikan sedekah dan lain sebagainya, bisa bermanfaat buat kita semua. Dan semoga minggu depan ini bisa lebih banyak lagi yang ikut serta dalam sedekah. Amin Allahumma amin. Demikianlah, ada kesalahan dari kebodohan saya, ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Lanjut biar berkah lagi. Ya hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamata fid-din wa 'afiyatan fid jasad wa barakatan fid rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa inda al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Oke, alhamdulillah Dimas, tadi kegiatan kita dari tim sedekah bersama Majelis Taklim Thariqul Jannah
yang pada siang hari ini tadi kita telah melakukan sedekah ke pesantren Darul Ihsan Bongki, yang dilakukan dengan wisata rohani pada siang hari ini di Taman Purbakala Batu Pakik Gujeng, yang mana kita menggali sejarah lagi, mengingatkan kembali bahwa ada peninggalan sejarah di kota Kabupaten Sijaya ini, dan mudah-mudahan kedatangan kami di Batu Pakik ini bisa memberikan kebaikan kepada Batu Pakik ini dan bisa memberikan pembelajaran sejarah kepada yang menyaksikan secara langsung kami. Ya, mudah-mudahan kepada seluruh peserta sedekah bersama Tarekat Jannah tidak putus semangat dan harus lebih semangat lagi untuk kegiatan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita usahakan senantiasa menambah keimanan kita, menjadi pundi-pundi pahala kita, dan senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dengan rezeki kita yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.